pertengahan Juni, tepatnya setelah 1 Syuro tahun ini akan menjadi puncak dari krisis. Pergerakan ini bisa juga tidak murni. Janji kuele Salam Rahayu 2026. Ini 1 Syuro jatuh pada tanggal 18 Juni. Sesuai dengan kalender Jawa Aboge, 1 Syuro tahun ini masuk pada tahun B atau B Miski. Tahun B, Kamis Legi. Sedikit saya berikan penjelasan untuk menambahkan penjelasan pada video sebelumnya. Aboge merupakan perhitungan Jawa kuno. Ini merupakan salah satu karya leluhur kita, terutama orang Jawa. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, perhitungan aboge ini digunakan oleh mereka sampai kepada kita hari ini. Kemudian untuk Asapon adalah perhitungan dalam kalender Jawa modern di era Kesultanan. Jadi Asapon ini adalah perhitungan perpaduan antara Jawa Aboge dengan kalender Hijriah. Ini yang di video sebelumnya belum saya sampaikan. Lalu kemudian untuk Jatingarang, larangan hari, Kamis Legi, Jumat Pahing, dan Sabtu Pon. 3 hari ini masuk pada Jatingarang atau larangan hari pada tahun ini. Sesuai dengan keyakinan yang turun-temurun, Jatingarang atau larangan hari ini tidak akan digunakan untuk misalnya memulai usaha, membuat rumah, menikah, dan lain sebagainya. Ada juga yang mempertanyakan tentang keyakinan ini. Saya jelaskan bahwa semua bagian daripada ikhtiar. Seperti halnya kita di dalam keyakinan yang lain juga memiliki cara ikhtiar, cara usaha masing-masing sebagai sarana atau sebagai syariatnya. Kita sering salah paham dengan keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Lalu peristiwa apa saja yang akan terjadi setelah 1 Syuro tahun 2026? Seperti yang saat ini sudah kita sama-sama rasakan, setelah 1 Syuro tahun ini akan menjadi puncak dari krisis ekonomi. Ketika di bulan-bulan sebelumnya kita sudah merasakan kesulitan ekonomi, usaha semakin sulit, maka masuk pada pertengahan Juni, tepatnya setelah 1 Syuro tahun 2026, akan semakin merasakan kesulitan. Dan ini menyeluruh, tidak hanya di negara kita, akan tetapi krisis ini juga melanda seluruh dunia. Peristiwa berikutnya, banyak orang-orang besar yang nyandang wirang atau akan dipermalukan. Tentunya ini buah dari apa yang selama ini mereka tanam. Jadi memang dari 2025 awal sampai hari ini sedang terjadi dan akan terus terjadi sampai benar-benar semua kembali kepada yang sejatinya, bukan yang seolah-olah, bukan yang palsu. Kemudian musibah atau bencana masih akan terjadi. Kalau pada tahun sebelumnya bencana atau musibah
yang terjadi dominan bersumber dari air. Namun pada tahun ini bersumber dari api. Jadi akan banyak kebakaran-kebakaran yang terjadi. Terutama para petani ini akan mengalami kesulitan-kesulitan. Sesuai dengan Primbon Jawa, satu suro bemiski dominan kemarau. Ini akan mengakibatkan melemahnya perekonomian, terutama perekonomian menengah ke bawah. Peristiwa berikutnya, banyak kedoliman yang akan terungkap. Kalau sebelumnya kita sama-sama tahu dan kita sama-sama saksikan orang-orang yang selama ini melakukan keburukan, melakukan kejahatan atas nama keyakinan, satu persatu mulai terungkap. Dan ini merupakan ketentuan, karena memang sudah waktunya orang-orang seperti ini tidak lagi berkuasa. Lalu prediksi peristiwa berikutnya akan terjadi huru-hara. Huru-hara yang ditimbulkan oleh pergerakan massa. Untuk itu kepada saudara-saudara untuk tetap waspada atas nama apapun pergerakan-pergerakan yang akan terjadi, kita tetap jernih dalam menyikapi. Pergerakan ini bisa saja murni, bisa juga tidak murni. Ini beberapa peristiwa yang diprediksikan akan terjadi setelah 1 Suro tahun 2026. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, akan tetapi agar kita semua selalu berhati-hati dan waspada. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Nganteni padang